Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nathan dari Stantek 1 akan mengerjakan remedial fisika. Pertama, taraf intensitas bunyi yang dihasilkan pada jarak 5 meter dari sumber ledakan yaitu 70 dB. Tentukan pada jarak berapa taraf intensitasnya menjadi 90 dB. Pertama, diketahuinya itu jaraknya R1 5 meter. Terus T satunya itu 70 dB, T2 nya 90 dB. Yang ditanya itu R2. Kita masukkan rumusnya itu T2 sama dengan T1 min 20 log R2 per R1. Nah, kita masukkan angkanya. Sini 90, sini 70 min 10 log R2 yang dicari, R1 nya itu 5. Di sini 70 nya kita pindah ruas, jadi 90 kurang 70 itu 20. Terus di sini min 20 nya kita pindah ruas lagi, jadi 20 per min 20. Nah, 20 dibagi min 20 itu hasilnya min 1. Nah, di sini kita login, kita pindahkan ruas, jadi min 1 log itu 10 min 1. Terus di sini karena R2 nya yang dicari, jadi R2 10 min 1 10 min 1 itu sama dengan 0,1. Nah, di sini R2 nya jadi 0,1 dikali 5, itu hasilnya 0,5. Lanjut soal nomor 2. Sebuah kereta melintasi stasiun dengan kecepatan konstanta sambil membunyikan fluid yang berfrekuensi 900 Hz. Jika petugas yang berdiri di stasiun mendengar bunyi fluid yang berfrekuensi 1000 Hz, berapa kecepatan kereta tersebut? Cepat lambat bunyi di udara 340 meter per second. Diketahuinya itu ada Vp nya itu 6 meter per second, Fs nya itu 900 Hz, Fp nya itu 1000 Hz, 340 meter per second. Yang ditanya itu Ps. Jawab. Masukkan rumusnya itu Vp sama dengan P plus minus Vp per P plus minus Ps dikali Fs. Masukkan angkanya. Vp nya itu 1000, P nya itu 340. Di sini plus. Kenapa ini plus? Karena sumber bunyi mendekati si pendengar. Terus di sini per 340, di sini minus, di sini plus dikali 900 dikali
6.000 per Nah, terus di sini kita pindahkan jadi 340 bps sama dengan 306 dan 306.000 dibagi 1000. Hasilnya tuh jadi coret 306. Nah, terus PS-nya itu 340 dipindah luas jadi 340 dikurang 306. PS-nya itu jadi 34 meter per second. Gue pengen nanya tuh. Lalu lanjut soal nomor 3. Dua batang logam X dan Y memiliki panjang sama dan disambungkan. Penampangan X yaitu 3 kali luas penampangan Y. Konduktivitas termal X yaitu 2 kali konduktivitas termal Y. Jika ujung logam X bersuhu 150 derajat Celcius dan ujung logam Y bersuhu 10 derajat Celcius, tentukan suhu pada sambungan logam tersebut. Pertama kita tentukan diketahuinya. Diketahuinya itu ada AX sama dengan 3AY, KX sama dengan 2KY. Ini logam X, ini logam Y. Terus yang ditanya itu suhu sambungan kedua variabel. Kita jawab, masukkan rumusnya KX kali AX kali delta TX per LX sama dengan KY kali AY kali delta TY per delta TF per LY. Terus di sini kita masukin KX itu 2 kalinya KY, terus AX itu 3-nya AY, delta TX 150 min TS. Nah, ini tinggal masukin KX delta TY ini itu TS min 10. Ini karena sama. Nah, ini kan sama, jadi kita coret. Terus kita masukkan angkanya 2 dikali 3 150 min TS sama dengan TS min 10. 2 kali 3 6 150 min TS min 10. 6 dikali 150 itu 900, 6 dikali TS itu 6 TS. Ini TS min 10. Nah, 10 nya kita pindahin ke sini, 6 TS nya pindahin ke sini. Jadi 900 plus 10 TS plus 6 TS. Ini hasilnya 910, ini hasilnya 7 TS. Nah, terus 7 nya ini kita pindahin ke kiri jadi 910 dibagi 7 sama dengan TS. Hasilnya itu 130 derajat Celcius TS. Lalu soal nomor 4, lem 600 gram es bersuhu min 6 derajat Celcius diberi kalor sehingga suhunya berubah menjadi 120 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 gram derajat Celcius, kalor jenis air 1 gram derajat Celcius, kalor jenis uap 2 kalori gram derajat Celcius, serta kalor lebur es 80 kal per gram dan kalor uap 540 kal per gram. Tentukan besar kalor yang dibutuhkan pada seluruh proses tersebut. Pertama diketahui MS itu 600, T1 nya itu min 6 derajat Celcius, CS nya itu 0,5, uapnya itu 2,22, uapnya itu 540, L nya itu LS nya itu 80. Lalu kita jawab yang pertama memanaskan es dari min 6 derajat Celcius ke 0 derajat. Kita gunakan rumus MC delta T. Kita masukkan 600 dikali 0,5 dikali 6
hasilnya 1800. Terus reaksi yang tersebut X2 melebur S. Kita pakai rumus M dikali L. Masukkan rumusnya 600 kali 80 hasilnya 48.000 kalori. Nah, reaksi yang ketiga itu memanaskan air dari 0 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Masukkan rumusnya M dikali dikali 600 kali 1 kali 100. Hasilnya itu 60.000 kalori. Reaksi keempat itu menguapkan air. Memakai rumus M dikali U 600 dikali 540. Hasilnya itu 324.000 kalori. Terus memanaskan uap dari 100 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. 600 dikali 2 dikali 20 24.000 kalori. Terus kalori totalnya itu Q1, Q2, Q3 ditambah Q4 ditambah Q5. 1.800 dikali ditambah 48.000 ditambah 60.000 ditambah 324.000 jadinya ditambah 24.000 hasilnya 457.800 kalori. Soal nomor 5 di sini tabelnya. Terus diketahui V-nya itu 0 meter pangkat 3, P-nya itu 12 kali 10 pangkat 5 Pascal, B-nya V sama dengan 9 meter pangkat 3, P 12 kali 10 pangkat 5 Pascal, V-nya itu 18 meter pangkat 3, P-nya 5 kali 10 pangkat 5 Pascal, D-nya P sama dengan 24 meter pangkat 3, P-nya 22 kali 10 pangkat 5 Pascal. Yang ditanya itu total lintas A, B, C, D. Yang pertama A ke B itu menggunakan rumus isobarik. Rumusnya itu WAB sama dengan P dikali delta V. Terus di sini masukin angkanya, P-nya itu 12 dikali 10 pangkat 5 dikali 9, hasilnya 108 kali 10 pangkat 5. Terus 10,8 dikali 10 pangkat 5 Joule. Terus B ke C itu garis lurus. Rumusnya WPC sama dengan PB plus PC dikali delta V per 2. Masukkan rumusnya 2 tambah 5 per 2 dikali 10 pangkat 5 kali 9. 2 di sini 8,5 dikali 10 pangkat 5 kali 9. Terus di sini 76,5 dikali 10 pangkat 5 hasilnya 7,65 dikali 10 pangkat 5 Joule. Terus C ke D itu garis lurus. Rumusnya WCD. Kita masukkan rumusnya PC dikali P D per 2 delta dikali delta V. 5 tambah 22 per 2 dikali 10 pangkat 5 kali 6. Terus di sini 13,5 dikali 10 pangkat 5 kali 6. 13,5 kuadrat itu 81 dikali jadi 81. Terus dikali 10 pangkat 5. Itu 8,1 dikali 10 pangkat 5 Joule. Terus W totalnya itu jadi WAB plus WBC plus WCD. Masukkan angkanya 10,8 dikali 10 ditambah 7,65 kali 10 pangkat 6 ditambah 8,1 dikali 10 pangkat 6. Di sini 26,55 kali 10 pangkat 6. Terus hasilnya 2,655 dikali 10 pangkat 7 Joule.
kita sederhanakan jadi 26,550 ribu joule. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.